Pernah gak sih kamu bilang ke dirimu, harusnya tuh aku udah memaafkan. Tapi setiap kali kamu ingat kejadiannya, dadamu terasa sesak lagi. Lalu kamu mulai berpikir, aku ini kenapa sih? Kenapa sih susah banget memaafkan? Nah, hari ini aku mau bilang sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu. Bisa jadi masalahnya bukan karena kamu keras kepala. Bukan karena kamu kurang spiritual atau bukan karena kamu gagal move on. Masalahnya bisa saja karena lukamu yang belum sembuh. Dan tidak ada orang yang bisa memaafkan ketika hatinya masih berdarah, kan? Nah, jika kamu termasuk orang yang masih susah atau belum bisa memaafkan dan itu membuatmu merasa bersalah, video ini untukmu. Stay sampai akhir ya, karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa mengubah cara pandangmu tentang proses healing selamanya. Salam jiwa bahagia, saya Erni, Joyful Soul Coach, dan ini Joyful Soul Series, ruang aman untuk pulang ke diri sejati, membangun inner harmony, keselarasan batin, melalui kesadaran, refleksi, dan holistic well-being. Karena apa yang terjadi dalam dunia fisik kita adalah cerminan dari apa yang terjadi dalam dunia batin kita. Kalau kamu masih sulit memaafkan, itu bukan karena kamu jahat atau karena kamu kurang spiritual. Banyak sih memang orang yang merasa bersalah ketika mereka belum bisa memaafkan. Mereka berpikir, aduh aku ini kenapa sih? Harusnya tuh udah bisa move on, harusnya tuh udah ikhlas, harusnya tuh udah bisa melupakan kejadian itu. Dan fakta bahwa kamu ada di sini sekarang menyimak video ini sampai akhir menunjukkan kalau kamu memang pingin belajar gimana sih agar kamu bisa memaafkan, ya kan? Nah, yuk hari ini akan kita bahas dari sudut pandang neuroscience ya, atau ilmu syaraf. Sulit memaafkan itu bukan masalah moral, seringkali ia memang masalah sistem saraf. Kalau kita tahu bagaimana cara kerja otak, maka kita akan berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena mungkin yang terjadi itu bukan karena kamu keras kepala, tapi karena tubuhmu masih merasa terancam. Ketika kamu disakiti, entah kamu dikhianati, dibohongi, ditolak, atau dipermalukan mungkin, otak tidak menganggapnya hanya sebagai masalah hubungan. Tetapi otak mendeteksinya sebagai sebuah bahaya atau ancaman. Dan bagian otak emosi yang bernama amigdala yang tugasnya mendeteksi bahaya, langsung menjadi aktif dan membuat tubuh masuk ke mode survival, mode bertahan untuk melindungi diri ya, masuk ke stress response sebagai respon atau tanggapan terhadap kondisi bahaya tersebut. Kamu bisa fight atau melawan, atau flight, melarikan diri, atau freeze, diam aja, atau fawn, berkompromi. Intinya kamu melakukan sesuatu untuk berusaha menghindarkan diri dari bahaya tersebut. Lalu sistem saraf yang aktif adalah sistem saraf simpatetik atau gampangnya saraf siaga yang dipakai untuk siaga perang begitu ya. Nah, dan terjadilah perubahan fisiologis yang besar loh di dalam tubuhmu itu tanpa kamu sadari pastinya. Tapi sensasi-sensasinya sesungguhnya bisa dirasakan. Misalnya detak jantung yang tiba-tiba meningkat karena tubuh butuh memompa darah lebih cepat kan ya, karena mau perang. Dan otot-otot yang menegang begitu, darah-darah yang dipompa itu dikirimkan ke otot-otot rangka karena buat perang, sehingga suplai darah yang ke otak itu berkurang, suplai oksigen juga berkurang, membuat kita nggak bisa mikir, kayak berkabut, brain fog gitu ya, dan atau sakit kepala. Nah, hormon stres sebagai sumber tenaga seperti adrenalin dan kortisol juga dilepaskan. Begitu juga
gula darah, cadangan gula darah itu juga dilepaskan sebagai tambahan power. Nah, sensasi berikutnya yang mungkin kamu rasakan itu jadi dada yang tiba-tiba sesak gitu, nafas yang mungkin jadi pendek-pendek, kelopak mata yang tiba-tiba membesar, membelalak gitu. Maksudnya tubuh itu agar mata tuh lebih jelas mendeteksi ancaman. Dan tubuh kan nggak tahu ya itu ancamannya tuh nyata di depan mata atau ancamannya itu hanya di dalam kepala saja, itu nggak tahu tubuh. Pencernaan jadi melambat juga karena buat mencerna makanan itu kan energinya banyak. Karena tubuh mau perang istilahnya, maka energinya itu diberikan dulu ke organ-organ yang lain. Nah, banyak kan perubahan yang terjadi dalam tubuh kita. Dalam buku The Molecules of Emotions karya Dr. Candice Pert, dikatakan juga bahwa setiap kali kita merasakan suatu emosi, maka otak yang gampangnya itu sebagai pabrik kimianya tubuh akan melepaskan zat kimia ke seluruh tubuh yang disebut neuropeptides. Kalau emosinya itu nyaman, maka zat itu akan bergerak dengan bebas ke tubuh kita melalui proses metabolisme dan akan keluar dari tubuh kita melalui proses sekresi, bisa melalui keringat, air mata, atau air kencing, atau bahkan nafas. Tapi kalau emosinya tidak nyaman dan kita tidak punya tools untuk memprosesnya, atau kita tekan sengaja tidak kita proses, tubuh akan menyimpannya untuk kita. Disimpan di level sel di dalam organ-organ yang terkait. Misalnya kalau emosinya itu marah, maka dia disimpan, ditumpuk di organ jantung. Kalau emosinya sedih, dia disimpan, ditumpuknya di organ paru-paru. Kalau itu khawatir, disimpannya di lambung. Kalau itu sakit hati, disimpannya di liver dan sebagainya. Kebayang ya sampai di sini sebegitu rumitnya gitu ya prosesnya di dalam tubuh kita. Disimpan berapa lama? Ya sampai kamu berani memprosesnya. Bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Lama kan? Itulah kenapa bertahun-tahun kemudian pun kalau kamu mengingat kejadiannya, tubuhmu akan bereaksi. Reaksi yang sama seperti pada saat kejadiannya itu terjadi dulu. Karena kan otak nggak tahu ya itu kejadiannya itu sekarang atau sudah dulu. Yang dia ingat di memorinya itu adalah muatan emosi yang muncul pada saat kejadian itu terjadi. Jadi ketika kamu ingat kan video kejadiannya itu masuk kembali ke otak ya, maka otak mendeteksi mencari nih koleksi emosi yang selaras dengan kejadian yang kamu sedang bayangkan itu. Artinya secara biologis kan tubuhmu belum merasa aman, karena setiap kali kamu ingat itu ancaman, setiap kali ingat tubuhmu bereaksi. Nah, dan ketika tubuhmu belum merasa aman, maka memaafkan itu jadi mustahil kan dilakukan. Banyak orang yang mencoba memaafkan itu dengan pikiran. Mereka berkata, udahlah ikhlasin aja. Jadilah orang yang baik dengan memaafkan. Biar Tuhan yang balas. Gak mau maafin itu dosa loh. Tapi kan yang terluka itu bukan pikiranmu. Yang terluka itu sistem sarafmu. Dan emosi yang belum diproses pada waktu itu, yang muncul bersama dengan kejadian itu kan masih ada di tubuhmu. Sistem saraf itu tidak bisa diyakinkan dengan logika. Dan emosi yang masih tersimpan itu harus dikeluarkan. Ingat ya, emosi, emotion, energy, and motion. Energi yang mengalir, yang harus dialirkan. Nggak boleh numpuk di suatu organ di dalam tubuh dalam waktu yang lama. Karena itu bisa jadi sumber penyakit fisik dalam organ tersebut.
Disinilah sering terjadinya spiritual bypass, menggunakan konsep spiritual untuk menghindari memproses emosi. Ya kalimat-kalimat seperti di atas tadi, ikhlasin aja, biar Tuhan yang balas, jadilah orang baik, gak maafin itu dosa loh. Terdengar bijak kan, tapi bisa bahaya. Jika tubuhmu masih berada dalam mode survival, itu hanya akan menjadi tekanan tambahan. Kalau kamu masih juga belum bisa memaafkan, kalimat-kalimat itu bisa jadi sumber rasa bersalah bagimu kan. Tambahan lagi emosi yang gak nyaman kan, yang juga harus kamu tekankan. Nah, dan emosi yang tersimpan, yang ditekan, yang dipendam itu ya munculnya bisa jadi dalam bentuk trigger yang berulang, overthinking, kemudian kesulitan untuk percaya sama orang, susah bilang enggak, jadi people pleaser, atau jadi chronic fatigue, kelelahan yang lelah banget pokoknya, atau tubuh yang sakit-sakit gitu ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya itu bukan kenapa sih aku belum bisa memaafkan, tapi bagian mana dalam diriku yang belum merasa aman? Emosi apa yang belum aku proses, yang masih mengendap, yang masih numpuk, tersimpan di dalam tubuhku? Mode survival yang belum selesai itu bisa bertahan lama. Kamu mungkin bisa terlihat baik-baik saja, tetap aktif, tetap tersenyum, tetap bekerja, tapi sesungguhnya tubuhmu nggak baik-baik aja, karena tubuhmu menyimpan memori luka. Nah, ketika kamu memaksa memaafkan tanpa memproses luka tersebut, yang terjadi bukan penyembuhan, tetapi represi, penekanan lagi ya. Itulah kenapa orang bisa bilang, aku udah maafin kok, aku udah melupakan. Tetapi dia masih mudah tersulut ketika tertrigger, ketika mengingat kejadiannya. Ya karena secara biologis kan lukanya belum sembuh. Jadi memaafkan itu bukan keputusan rasional, bukan keputusan pikiran sadar, tetapi adalah respon dari sistem saraf yang sudah merasa aman. Agar memaafkan bisa terjadi, tubuh perlu keluar dari mode survival. Nah, gimana caranya? Yang pertama, aware dan acknowledge ya. Artinya kamu sadar dan akuin aja bahwa kejadian itu memang terjadi dan itu menyakitkan. Gak usah pura-pura merasa tidak tersakiti atau pura-pura kejadian itu gak ada. Yang kedua, kamu melakukan regulasi emosi. Bisa dengan pernafasan sadar, latihan pernafasan ya, atau grounding, atau dengan pendekatan somatic awareness, melakukan gerakan-gerakan tertentu untuk mengeluarkan tumpukan-tumpukan emosi yang ada dalam tubuhmu itu. Agar apa? Agar kamu bisa menerima bahwa ya itu memang sudah terjadi, nggak bisa diundo, nggak bisa di-delete gitu ya, sudah terjadi dalam hidupmu. Nggak bisa kamu rubah kejadiannya, tapi responmu bisa kamu rubah. Yang keempat, izinkanlah dirimu untuk memproses lukanya, memproses emosinya. Jadi bukan sekedar luka yang ditutup gitu aja tanpa dibersihkan atau dikasih obat. Saat ini kamu benar-benar berani mendatangin luka itu, memprosesnya meskipun terasa sakit, terasa perih, agar kamu bisa mencari maknanya atau meaning ya, atau hikmahnya. Dengan bagaimana? Dengan berhenti menyalahkan dirimu sendiri, menghakimi dirimu atau menghakimi orang lain. Apapun yang terjadi itu bukan kesalahan, itu adalah pembelajaran, itu pelajaran. Jadi berfokus aja untuk mencari poin pembelajarannya apa, yang pastinya dimaksudkan oleh kehidupan untuk membuatmu menjadi lebih baik. Setelah itu, let go, lepaskan. Nah, ketika kamu memproses emosi dengan aman, maka
peran amigdala itu pelan-pelan mulai menurun dan prefrontal cortex atau otak mikir, otak rasional itu bisa kembali aktif. Tubuhmu bisa mulai menjadi stabil, mulai merasa aman. Dan ketika tubuh merasa aman, amarahmu pasti pelan-pelan mulai melembut. Disinilah memaafkan itu bisa muncul dengan sendirinya. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai efek samping dari kesembuhan. Sekarang kita bicara tentang bahasa ya. Kalimat "aku ingin memaafkan tapi nggak bisa" itu hanya memperkuat jalur saraf ketidakberdayaan. Dan itu membuat kita merasa contracted, merasa kecil, merasa kayak terikat, sesak, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalimat "memang susah bagiku untuk memaafkan, tapi aku sedang belajar untuk merasa aman" itu membuka kemungkinan. Dalam neuroscience itu disebut neuroplasticity, proses di mana otak membentuk jalur saraf baru berdasarkan pengalaman dan cara kita berbicara dengan diri sendiri. Jadi bahasa itu bukan cuma sekedar kata-kata ya, itu adalah instruksi buat otak kamu bikin jalur saraf yang baru. Dan healing itu membutuhkan ruang yang terbuka, membutuhkan expanded space, bukan contracted space. Dan dengan melihat kemungkinan yang baik, itu kita merasa expanded kan? Nah, sekarang coba berhenti sejenak dan tanyakanlah kepada dirimu sendiri dengan jujur. Bagian mana dalam diriku yang masih terluka? Emosi apa yang belum benar-benar kuhadapi? Dan apakah tubuhku merasa aman ketika aku mengingat kejadian itu lagi? Tuliskan jawabannya jika perlu ya. Karena kesembuhan itu bukan tentang cepat selesai, tetapi tentang berani hadir untuk dirimu sendiri. Jadi memaafkan itu bukan sesuatu yang kamu paksa atau kamu lakukan. Ia terjadi ketika tubuhmu sudah tidak lagi berada dalam kondisi siaga. Ketika sarafmu tidak lagi melihat masa lalu sebagai ancaman. Suatu hari kamu bisa mengingat kejadiannya itu lagi, tetapi dadamu tidak lagi sesak. Tubuhmu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Nah, disitulah memaafkan itu terjadi, bukan karena kamu berusaha keras, tetapi karena kamu sudah sembuh. Nah, sahabat jiwa, kalau kamu ingin memproses lukamu dengan pendekatan trauma informed dan neuroscience serta spiritualitas, melatih tubuhmu untuk merasa aman, melatih keterampilan pemulihan diri sendiri atau self-healing, dan menyelaraskan kembali energi di dalam tubuhmu, silakan cek link di deskripsi untuk booking sesi pendampingan one-on-one bersama saya. Kamu tidak perlu dipaksa untuk memaafkan. Kamu hanya perlu merasa aman dan kamu tidak harus melakukan proses ini sendirian. Terima kasih ya sudah hadir membantu dirimu sendiri hari ini dengan menyimak video ini sampai akhir. Semoga menambah wawasan dan cerita perjalanan jiwamu ya. Sampai jumpa di perjalanan jiwa selanjutnya. Stay joyful.